Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat 3 berita utama siang ini. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggelar apel kesiapan tanggap darurat bencana bersama sejumlah stakeholder pada Rabu 5 November 2025. Daerah Kalimantan Timur terus berinovasi dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional. Kapolda Kalimantan Tengah bersama Kemenkum dan HAM menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat. Di informasi pertama pemirsa, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggelar apel kesiapan tanggap darurat bencana bersama sejumlah stakeholder pada Rabu 5 November 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan apel kesiapan tanggap darurat bencana ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana untuk menghadapi potensi bencana alam di wilayah sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald Sipayung mengatakan apel tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh unsur terkait kesiapan yang optimal jika terjadi bencana. Sinergi yang cepat, tepat, dan tanggap sangat dibutuhkan demi keselamatan masyarakat. Kami dari jajaran Komunitas Bandara Soekarno-Hatta melaksanakan kegiatan apel kesiapsiagaan penanggulangan atau penanganan antisipasi bencana di 2025 dan 2026. Hari ini hadir dari seluruh Komunitas Bandara Soekarno-Hatta, dari Kautban, TNI, Polri, kemudian dari Angkasa Pura, dari Airnav, dari Kereta Api, dari Basarnas, dan seluruh dari BMKG, menunjukkan bahwa kita siap bersatu padu berkolaborasi dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Berdasarkan data BMKG tentu sudah ada prediksi-prediksi dan itu harus kita antisipasi dengan kesiapan. Sehingga pada hari ini apel kesiapan ini menunjukkan kita dari Bandara Soekarno-Hatta siap untuk menjaga dan mengamankan aktivitas dan mobilitas di Bandara Soekarno-Hatta agar semua berjalan dengan baik lancar. Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa, tapi juga meninggalkan trauma psikologis serta mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan maupun penanganan. Dalam upaya mitigasi potensi bencana, kolaborasi lintas instansi penting dilakukan untuk menekan risiko bencana yang dapat terjadi di masyarakat. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta berpesan agar seluruh personel melaksanakan tugas kemanusiaan dengan empati, humanis, dan profesional. Dari Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, kesadaran masyarakat Poso untuk menjaga keamanan wilayah terus meningkat. Sejumlah warga di Kecamatan Poso Pesisir, Sulawesi Tengah menyerahkan puluhan amunisi dan senjata rakitan kepada pihak kepolisian. Penyerahan dilakukan di Mapolsek Poso Pesisir pada Kamis pagi 30 Oktober 2025. Polisi menerima 64 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 2 magazin SS1, serta beberapa bagian senjata rakitan yang ditemukan oleh warga. Kasus serupa juga terjadi di Desa Masamba, ketika seorang warga menemukan 2 laras senjata rakitan dan 1 popor besi berkarat di gedung peninggalan orang tuanya. Barang tersebut langsung diserahkan kepada Babin Kamtibmas setempat dan diamankan di Mapolsek. Pada hari Kamis tanggal 30 Oktober
2025 bertempat di Mako Polsek Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, diterima barang bukti berupa kantongan putih berisi amunisi tajam kaliber 5,56 sebanyak 64 butir dan 2 buah magasin jenis SS1 serta 1 karung berwarna putih berisikan 2 laras senjata rakitan dan 1 popor senjata rakitan terbuat dari besi yang dalam keadaan berkarat dan rusak. Barang temuan tersebut diserahkan melalui Babin Kamtibmas Kelurahan Mapane dan Babin Kamtibmas Desa Masamba kepada Kapolsek Poso Pesisir AKP Risdianto, dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Poso, lebih khusus Kecamatan Poso Pesisir, apabila masih menyimpan, melihat, memiliki, segera laporkan kepada Babin Kamtibmas Kecamatan Poso Pesisir. Ibda Ramli menegaskan kegiatan preemptif atau pencegahan dini terus digencarkan oleh Satgas Madagoraya untuk mendorong masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan meningkatnya kesadaran warga, diharapkan stabilitas keamanan di Kabupaten Poso dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan. Dari Humas Ops Madagoraya melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, dalam menghadapi meningkatnya potensi bencana akibat cuaca ekstrim, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menggelar apel kesiapan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di lapangan Mapolda Sulteng pada Rabu 5 November 2025. Baik pemirsa Polri TV, saya Brigpol Siti Nurfika melaporkan dari lapangan Polda Sulawesi Tengah. Hari ini Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Dr. Endi Sutendi memimpin langsung apel kesiapan dalam rangka tanggap darurat bencana hidrometeorologi di wilayah Sulawesi Tengah. Apel ini menjadi langkah strategis Polda Sulawesi Tengah untuk memastikan kesiapan seluruh personil dan peralatan menghadapi terjadi akibat perubahan cuaca ekstrim. Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi menjadi bentuk kesiapsiagaan seluruh jajaran kepolisian bersama instansi terkait dalam menghadapi ancaman bencana alam di wilayah Sulawesi Tengah. Apel tersebut turut dihadiri oleh Irwasda Kombes Pol Asep Aditna, para pejabat utama Polda Sulawesi Tengah, serta unsur Forkopimda dan seluruh personel peserta apel gabungan. Kita melaksanakan kegiatan upacara tanggap darurat penanggulangan bencana alam. Kita ketahui tadi pada amanat Bapak Kapolri sudah menjelaskan bahwa Indonesia ini termasuk Ring of Fire dan ini potensi bencananya cukup tinggi, termasuk pengaruh dengan iklim, ya iklim global, iklim kita yang ekstrim itu berpengaruh terhadap bencana yang ada di tanah air. Terkhusus yang ada di Sulawesi Tengah, di mana Sulawesi Tengah kan pengalaman beberapa tahun yang lalu ada bencana tsunami, bahkan ada likuidifikasi yang mana ini berdampak beberapa masyarakat menjadi korban, baik itu korban jiwa, harta dan benda dan lain sebagainya. Ini semua harus kita antisipasi dengan baik. Kami hadir bersama stakeholder terkait dari TNI Polri, Basarnas, kemudian BPBD, Damkar, semua potensi stakeholder terkait ikut melaksanakan kegiatan ini. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa untuk menunjukkan soliditas, sinergitas, kolaborasi untuk kita siap menghadapi kalau sesuatu waktu terjadi bencana alam. Namun tentunya kita selalu berdoa berharap situasi di wilayah Sulawesi Tengah adalah kondusif
dan terhindar dari bencana alam. Kehadiran lintas unsur ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang kerap kali terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Endi Sutendi membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang dimana Kapolri menekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Ring of Fire, sehingga memiliki resiko tinggi terhadap berbagai bencana alam. Kondisi ini diperparah dengan dampak perubahan iklim global yang memicu cuaca ekstrim di berbagai daerah. Tentunya masyarakat harus siap kalau sewaktu-waktu terjadi bencana, mereka tidak kaget lagi. Ini karena memang potensi kita ada bencana. Terima kasih kepada teman-teman media yang ikut bisa mensosialisasikan bagaimana langkah-langkah ataupun antisipasi terhadap atau setidaknya mengingatkan kepada masyarakat bahwa potensi bencana bisa saja terjadi. Total personel yang terlibat dalam apel tanggap darurat bencana hidrometeorologi mencapai 3.427 orang di seluruh jajaran Polda Sulawesi Tengah. Jumlah itu terdiri dari 2.196 personel Polri, 292 dari Polda dan 1.904 dari Polres jajaran, serta 1.231 personel gabungan dari TNI, BPBD, Basarnas, Satpol PP, PMI, Damkar, Dinsos, PLN, Lanal, dan Dinkes. Demikian saya Brigpol Siti Nurfika melaporkan langsung dari lapangan apel Polda Sulawesi Tengah untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terus berinovasi dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan launching industri pertanian dan penanaman jagung serentak tahun 2025. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Wujud nyata Polri, dukung ketahanan pangan nasional. Polda Kaltim launching industri pertanian dan penanaman jagung serentak di Kutai Barat pada Selasa 4 November 2025. Polda Kalimantan Timur terus berinovasi dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan launching industri pertanian dan penanaman jagung serentak tahun 2025 yang digelar di kawasan Yonif TP 827 Kampung Muhur, Kecamatan Siluk Murai, Kabupaten Kupar. Tepatnya di lahan eks tambang PT Gunung Bayan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, didampingi oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Sabilul Alif, serta dihadiri oleh pejabat utama Polda Kaltim, Forkompimda Kabupaten Kutai Barat, dan sejumlah stakeholder terkait. Dalam pelaksanaannya, dilakukan penanaman jagung secara simbolis bersama kelompok tani beserta penyerahan bantuan sosial. Berdasarkan data ketahanan pangan, produksi jagung Kalimantan Timur meningkat signifikan dari 2.159,08 ton pada Januari hingga Agustus 2024 menjadi 7.524,16 ton pada periode yang sama tahun 2025 atau naik 248,49%. Peningkatan tersebut menempatkan Kaltim pada posisi ketiga nasional dalam produksi jagung, sekaligus menandai keberhasilan kolaborasi antara Polda Kaltim, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha dalam memperkuat sektor pangan. Polda Kaltim juga menggagas berbagai terobosan, di antaranya pembuatan aplikasi ketahanan pangan, pemanfaatan lahan bekas tambang, serta kerjasama dengan Gapki, non-Gapki, dan perguruan tinggi. Hingga 3 November 2025, luas lahan yang telah ditanami jagung mencapai 2.459,06 hektar dengan dukungan 142 perusahaan dari berbagai sektor. Selain itu, 8 Polres jajaran juga turut melaksanakan penanaman serentak dengan total lahan sebanyak 195 hektar dan realisasi awal 49,5 hektar.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menjelaskan bahwa konsep yang diusung kali ini merupakan sistem pertanian terintegrasi yang disebut industrial farming. Ia juga menambahkan, di Kutai Barat terdapat lahan eks tambang PT Bayan seluas 50 hektar yang kini dimanfaatkan menjadi kawasan pertanian produktif. Kapolda Kaltim menilai potensi wilayah Kutai Barat sangat besar untuk pengembangan pertanian modern di wilayah Kalimantan Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.